Hari ini, saya ingin kita mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Judul khotbah hari ini adalah surat izin masuk ke surga. Mari kita bersama merenungkan firman Tuhan. Biarkan saya perkenalkan sebuah cerita yang dikutip dari buku Tulisan dan Iman yang diterbitkan oleh penerbit Melkisedek. Seorang wanita menikah, melahirkan anak, dan membesarkannya. Selama ia membesarkan anaknya, ia khawatir banyak akan masa depan anaknya. Bagaimana caranya aku bisa membesarkan anakku dengan baik? Bagaimana aku bisa menahan kesusahan? Aku hidup seperti apa pada masa tuaku? Seperti inilah kekhawatirannya. Kukira aku bisa hidup tanpa masalah jika aku punya banyak surat izin dan sertifikat. Lalu, ia berusaha banyak untuk mengambil surat izin dan sertifikat. Apa yang sedang saya sampaikan itu sebelum wanita itu menjadi anggota kita. Dia mulai mengambil SIM sebuah surat izin dasar, sertifikat roti dan sertifikat seni kuliner. Surat izin usaha perusahaan perantara, perdagangan properti, dan sertifikat penitipan anak. Ia belajar keras dan berusaha banyak untuk mengambil sertifikat-sertifikat. Diceritakan bahwa ia hidup dengan berpikir lebih banyak untuk mendapatkan sertifikat itu. Suaminya setiap kali merasa kasihan dan berkata kepadanya, "Apa kamu akan membawa semua sertifikatmu itu ketika kamu mati?" Suaminya mengatakan kata-kata pahit kepada dirinya. Suatu hari, perkataan suaminya itu terdengar sedikit berbeda dari biasanya. Ketika dia mendengar, "Apa kamu akan membawa itu ketika kamu mati?" Kata "ketika kamu mati" itu terdengar tidak biasa pada hari itu. Lalu dia mulai memikirkan dunia sesudah ia mati. Apakah ada surat izin masuk kerajaan surga? Sampai saat itu dia berusaha banyak untuk mendapatkan banyak surat izin, karena berpikir bahwa dia akan hidup lebih nyaman jika punya banyak surat izin. Apakah ada surat izin masuk ke surga? Jika ada, apakah aku bisa masuk kerajaan surga tanpa surat izin itu? Saat suaminya berkata, "Ketika kamu mati," secara tidak sengaja hal itu menyentuh hatinya. Ia mau tahu tentang surat izin masuk ke surga. Sementara itu, dia kebetulan bertemu dengan anggota kita dan mendengar bahwa butuh surat izin masuk ke kerajaan surga. Sama seperti kita, membutuhkan berbagai surat izin untuk hidup di dunia ini. Apakah ada atau tidak surat izin untuk kita masuk kerajaan surga, saudara-saudari? Pasti ada. Syukurlah, cara untuk mengambil surat izin itu tidak begitu sulit. Di dunia ini, orang-orang harus saling bersaing untuk mendapatkan surat izin dan sertifikat. Tetapi mereka tidak melakukan apapun untuk mendapatkan surat izin masuk ke surga, walaupun caranya sangat gampang. Mari kita baca Matius pasal 7 dan cari tahu tentang surat izin masuk ke kerajaan surga. Pasal 7 ayat 21 kita baca. "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Inilah surat izin masuk ke surga. Melakukan kehendak Bapa di surga. Alkitab sedang mengajar kita bahwa orang yang melakukan kehendak Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kita bisa mendapat surat izin masuk ke surga ketika kita mengetahui kehendak Bapa dan melakukannya. Tuhan telah berkata kepada kita untuk kita percaya keberadaan kerajaan surga dan neraka, yaitu dunia setelah mati. Oleh karena itu, suatu hal yang paling ditegaskan di dalam Alkitab adalah iman, dengan maksud untuk kita memiliki iman. Kata iman tertulis banyak di dalam 66 buku Alkitab. Kita harus memiliki iman. Kita percaya dunia yang kelihatan juga. Tetapi ketika kita percaya dunia yang tidak kelihatan, yaitu kerajaan surga, kita akan menjadi orang yang menerima surat izin masuk ke kerajaan surga. Tuhan menyadarkan kita fakta ini.
Mari kita baca Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Walaupun Tuhan menunjukkan kepada kita banyak cara untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga, banyak orang tidak melakukannya cara yang ditunjukkannya. Karena mereka tidak percaya Tuhan dan kerajaan surga dan neraka dunia setelah mati, tetapi melalaikannya. Oleh karena itu di Ibrani pasal 11 ayat 1 ditulis bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari ditulis, beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan. Berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Melalui firman ini, kita bisa menyadari bahwa semua catatan Alkitab itu benar dan nyata. Walaupun itu tidak kelihatan dan mengetahui, itulah iman. Oleh karenanya, sudah dituliskan, bagi orang yang tidak beriman, sama sekali tidak bisa berkenan kepada Tuhan, bukan? Mari kita baca ayat 6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ketika kita memiliki iman dan percaya, kita dapat melihat bahwa semua firman-firman Tuhan yang diberikan itu adalah benar, nyata, dan pasti akan digenapi, walaupun itu tidak kelihatan. Kita bisa disebutkan sebagai orang yang beriman. Orang-orang seperti itu adalah Nuh yang ditulis di ayat 7, Abraham di ayat 8, Sarah, Musa, Ishak, Yakub, Yusuf. Semua tokoh-tokoh yang ditulis di Ibrani pasal 11 sudah tahu dan percaya semua firman Tuhan itu benar dan nyata, walaupun mereka tidak melihat itu. Mereka disebutkan sebagai nenek moyang iman dan orang yang beriman, bukan? Mari kita baca ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nuh adalah seorang yang terkenal namanya. Ketika Tuhan menghakimi dunia ini dengan air bah, Nuh sudah menyediakan bahtera dan menyelamatkan seisi rumahnya dan semua binatang. Dia orang yang beriman, yang memainkan peran yang amat besar, bukan? Pada waktu itu, Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera. Sekarang, kita dengan sederhana berkata bahwa dia sudah membangun bahtera karena ada perintah Tuhan, dan kedengarannya sangat sederhana. Itu dapat disebutkan bahwa waktu untuk mempersiapkan bahtera itu membutuhkan waktu yang begitu lama, dengan usaha yang begitu banyak bahan, dan begitu banyak pengabdian. Beberapa sarjana berkata bahwa dia mungkin sudah menghabiskan waktu 40 tahun, atau jika panjang, hampir 120 tahun. Walaupun dia bekerja membangun bahtera itu setiap hari, dia membutuhkan waktu sebanyak itu. Seberapa banyakkah usaha dan ikhlasan yang dihabiskannya untuk membangun sebuah bahtera itu? Bukankah kita bisa memikirkan hal ini? Apalagi ia harus menuntun segala jenis binatang yang masih hidup, seperti kuda, harimau, dan singa ke dalam bahtera itu. Itu pun pasti sangat sulit baginya. Bagaimana Nuh bisa melakukan hal-hal yang sulit itu? Walaupun Nuh belum pernah mengalami apa yang dikatakan Tuhan kepadanya, dia sanggup melakukannya tepat seperti yang dikatakan Tuhan kepadanya, karena dia yakin benar-benar itu pasti akan terjadi, bukan? Jika Nuh tidak percaya firman-firman
yang diberikan Tuhan kepadanya. Dia tidak perlu menghabiskan masa hidupnya dan waktu yang lama seperti itu, bukan? Karena dia percaya dan yakin dia sanggup melakukan pekerjaan itu. Hari ini kita sedang menyelidiki firman Tuhan dengan judul Surat Izin Masuk ke Surga. Kita harus percaya pada semua firman yang diberikan kepada kita, sama seperti yang dilakukan Nuh. Oleh karena itu, di Ibrani pasal 11 ayat 6 ditegaskan bahwa tanpa iman, kita tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Kamu bisa melakukan segala hal ini dengan iman. Itu berarti kita bisa mengambil surat izin masuk ke surga. Kita merayakan hari Sabat dengan rajin, merayakan perintah Tuhan dengan rajin, dan menghabiskan waktu kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Sementara itu, orang-orang di dunia ini berusaha banyak untuk masa hidup mereka yang akan lenyap. Karena mereka tidak percaya keberadaan kerajaan surga. Saudara-saudari kita di Sion, Anda semua datang ke sini karena percaya kerajaan surga, bukan? Karena itu, Nuh sudah menanam modal dan banyak waktu untuk membangun bahtera, kira-kira sekitar 40-120 tahun. Sama sekali tidaklah mudah untuk membangun bahtera itu. Pernahkah Anda berpikir, sebuah kapal besar sebesar bahtera Nuh sudah dibangun pada zaman itu? Belum pernah dibangun. Walaupun begitu, Nuh tetap percaya dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh telah membangun bahtera pada waktu manusia tidak bisa membayangkan hujan deras turun dari langit. Apakah dia bisa melakukannya tanpa keyakinan? Ditulis di dalam Alkitab bahwa dia sudah melakukan itu karena memiliki iman. Saudara-saudari, hari ini kita harus percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Juga, ketika Tuhan berfirman, Dia akan melakukan pada waktunya. Kita semua harus percaya firman-firman di Alkitab pasti terjadi pada waktunya. Jadi, kita harus menaati semua ajaran yang telah dituliskan di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab ada firman bahwa kita harus berusaha banyak untuk menerima keselamatan dan untuk menyelamatkan dunia. Bukankah kita harus percaya firman ini juga? Kita harus memiliki iman terhadap Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu yang datang sebagai manusia sesuai dengan Alkitab. Kepada siapa? Semua orang harus pergi untuk menerima keselamatan pada akhir zaman. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Alkitab mengajar kita bahwa semua manusia harus bergerak menurut panggilan ini. Orang seperti itulah yang akan memiliki surat izin masuk ke surga. Bukankah ini arti firman Alkitab? Banyak orang mencemooh dan menertawakan Nuh ketika Nuh membangun bahtera. Tetapi apa tindakan Nuh? Dia menahan fitnahan, gangguan, dan cemoohan banyak orang. Dia sama sekali tidak tunduk pada keadaan itu, malah dia sangat berani. Mengapa? Karena dia sungguh-sungguh percaya apa yang dikatakan Tuhan pasti terjadi. Oleh karena itu, di Ibrani pasal 10 juga dikatakan bahwa orang-orang yang beriman kepada Tuhan janganlah kehilangan keberanian. Itu berarti kita harus berani melakukan pekerjaan Tuhan dengan keyakinan dan kepercayaan yang kokoh, karena itu pasti akan terjadi. Mari kita baca Ibrani pasal 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh apa? Oleh iman. Kita harus memiliki iman. Seperti yang ditulis di Ibrani pasal 11. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup.
Jika kita memiliki iman, kita juga mendapatkan surat izin masuk ke surga, mengajarkan bahwa kita dapat menerima keselamatan, bukan? Jadi bagi orang yang memiliki iman, iman itu akan menjadi nyata. Jadi janganlah kita membuang apa. Dikatakan bahwa kita tidak boleh melepaskan kepercayaan kita. Ayat 22 kita baca. Karena itu, marilah kita menghadap siapa? Menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Hari ini, saya dan saudara-saudari, bagaimanakah kita dapat memperoleh surat izin masuk ke surga? Kita mempelajari caranya melalui Alkitab. Di Alkitab dituliskan, lakukanlah segalanya seperti yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Inilah kesimpulannya. Jangan menambahkan atau mengurangkan sesuatu dari firman-firman Alkitab. Janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena itu akan terjadi seperti yang ditulis. Pasti terjadi seperti itu. Pada zaman Nuh ada hujatan. Pada zaman gereja awal juga. Banyak orang menghujat dan mencemooh mereka yang percaya Yesus, yang datang sebagai seorang tukang kayu dari Nazaret. Waktu itu, apa yang dilakukan orang-orang kudus gereja awal? Mereka sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala sesuatu. Jadi tidak melepaskan kepercayaan mereka. Jika begitu, bagaimana pada zaman Roh Kudus ini? Tentu, Tuhan Yehova, Kristus Yesus, dan Kristus Ansanghong, nama baru, adalah satu Tuhan yang sama, bukan? Walaupun Tuhan datang atas nama yang berbeda pada setiap zaman, Dia tetap satu Tuhan yang sama. Pada zaman ini juga, Tuhan membuat surat izin masuk ke surga dan mengizinkannya hanya kepada orang yang memiliki iman dan kepercayaan terhadap Kristus Ansanghong, yang datang atas nama baru dan roh dan pengantin perempuan. Sekarang, mari kita belajar tentang bagaimana caranya kita mengambil surat izin masuk ke surga. Mari kita baca Filipi pasal 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Kewargaan kita adalah di dalam surga, berarti kita mengambil surat izin masuk ke surga, bukan? Siapakah penulis surat ke saudara-saudari di Filipi? Rasul Paulus mengirimnya. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kewarganegaraan kita adalah di dalam kerajaan surga. Itu berarti kita sudah menerima surat izin masuk ke surga. Jika begitu, siapakah kita di dalam ayat ini? Apa yang sudah mereka lakukan? Dan bagaimana mereka bisa menerima surat izin masuk surga? Ada syarat yang berbeda untuk menerima berbagai surat izin dan sertifikat. Untuk mendapat sertifikat roti atau kue, perlu mempelajari cara membuat adonan, atau lulus kursus untuk mempelajari keterampilan yang lain. Untuk mendapat sertifikat seni kuliner, ada syarat yang harus dipenuhi juga. Di ayat ini dikatakan, kewargaan kita adalah di dalam surga. Rasul Paulus menerangkan dirinya, seorang yang sudah menerima surat izin masuk ke surga. Kalau begitu, kita yang disebut di ayat ini sudah memenuhi syarat apa? Kita perlu menyelidiki hal itu dari Rasul Paulus. Mari kita baca 1 Korintus pasal 11, ayat 23. Siapakah penulis kitab 1 Korintus? Juga Rasul Paulus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari siapa? Dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kewargaan negara kita adalah di dalam surga. Rasul Paulus,
warga kerajaan surga yang sudah mengambil surat izin masuk ke surga adalah salah seorang yang di dalam perjanjian baru. Sekarang sangat banyaklah jumlah gereja di dunia ini. Apakah semua gereja itu memiliki kebenaran perjanjian baru? Kita perlu mencari tahu jawabannya. Mari kita baca 2 Korintus pasal 3 ayat 6. Pasal 3 ayat 6 kita baca. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Menurut firman ini, ia membuat kita sanggup menjadi apa? Tuhan membuat semua umatnya di atas bumi ini menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru. Demikianlah ajaran Alkitab. Rasul Paulus telah menjelaskan tentang saat Yesus mengumumkan perjanjian baru di 1 Korintus pasal 11 dan menerangkan bahwa dia sendiri berada di dalam perjanjian baru. Ayat 6 kita baca, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Dia menyebutkan dan menekankan perjanjian baru sekali lagi. Kalau begitu, apakah perjanjian baru sungguh-sungguh merupakan surat izin masuk ke kerajaan surga? Mari kita baca Lukas pasal 22 ayat 7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan. Ayat 14 kita baca. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Mari kita lihat, Yesus mengumumkan perjanjian baru melalui Paskah ini. Ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan jelas, apakah yang diperintahkan Yesus? Difirmankan, perbuatlah ini. Ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah apa? Adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Yesus merujuk roti Paskah dan berkata bahwa itu adalah dagingnya. Dan mengambil cawan, anggur Paskah, dan berkata bahwa cawan itu adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi siapa? Untuk siapa? Dia menekankan bahwa itu ditumpahkan bagi kamu. Oleh karena itu, Yesus mengakui bahwa roti Paskah dan anggur Paskah ini adalah tubuh dan darahnya. Dia telah membuat kita menyadari bahwa barang siapa mau masuk ke dalam kerajaan surga harus berada di dalam perjanjian baru ini. Mari kita baca Ibrani pasal 9 ayat 15. Karena itu, ia adalah pengantara dari apa? Dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima apa? Menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Apakah bagian kekal yang disebutkan di ayat ini? Itu adalah kerajaan surga. Melalui apakah kita bisa menerima kerajaan surga? Melalui perjanjian baru. Apakah itu berarti dapatkah kita bisa masuk kerajaan surga tanpa perjanjian baru atau tidak? Meskipun begitu, banyak gereja di dunia ini tidak memiliki perjanjian baru sekarang, tidak memiliki Paskah, dan tidak memiliki daging dan darah Kristus Yesus melalui Paskah. Mari kita baca Yohanes pasal 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Yesus membedakan orang yang mempunyai hidup dan yang tidak mempunyai hidup
Dengan mereka makan daging dan darah anak manusia. Kita baca ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai apa? Mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Apa maksudnya mempunyai hidup yang kekal? Apakah orang itu bisa masuk surga ataukah tidak? Ada hubungan apa di antara yang mempunyai hidup yang kekal dan masuk ke surga? Mari kita cari tahu jawabannya di Wahyu pasal 21. Pasal 21 ayat 1 kita baca. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Di manakah langit yang baru dan bumi yang baru? Itu mengacu kepada kerajaan surga. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan apa yang tidak akan ada lagi, maut tidak akan ada lagi, maut tidak akan ada lagi. Berarti hidup untuk selama-lamanya. Maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Tidak ada maut di kerajaan surga. Kalau begitu, apakah kita bisa masuk ke surga dengan tubuh kita yang fana ini? Jadi melalui apa Tuhan menggenapi janjinya untuk memberikan kita hidup yang kekal? Dia sudah menggenapi janjinya melalui Paskah perjanjian baru di bumi ini. Melalui pekerjaan yang ditetapkannya itu, Dia juga sudah memberikan kita hak untuk menjadi anak-anaknya, bukan? Tuhan sudah mendirikan perjanjian baru untuk memberikan semua manusia hidup yang kekal, dengan memberikan mereka tubuhnya yang kekal untuk dimakan dan darahnya yang kekal untuk diminum. Kalau begitu, untuk kita mendapat surat izin masuk ke surga, kebenaran apakah yang kita butuhkan? Kita butuh merayakan Paskah perjanjian baru. Tetapi, orang yang berkata bahwa dia bisa masuk ke surga tanpa Paskah perjanjian baru adalah pendusta. Di 1 Yohanes dituliskan bahwa orang yang berkata bahwa dia mengenal Tuhan dan mempercayainya, tetapi tidak menuruti perintahnya, adalah pendusta, bukan? Saudari yang sudah saya katakan tadi di awal khotbah berpikir, kehidupannya dijamin jika dia mendapat banyak sertifikat di bumi ini. Bisakah dia membawa semua sertifikat itu saat dia meninggal, seperti yang dikatakan suaminya? Walaupun dia bisa membawanya, semua itu sia-sia. Saudara-saudari, kita memikirkan semua hal ini. Dan surat izin masuk ke surga yang dipersiapkan Tuhan bagi kita. Karena Rasul Paulus telah memiliki semuanya itu melalui izin Kristus. Dia berkata, di manakah keluarga negaraan kita berada? Di dalam surga. Walaupun kita masih tinggal di atas bumi ini, keluargaan kita yang sebenarnya adalah di dalam kerajaan surga. Kita semua harus punya surat izin untuk masuk kerajaan surga. Dan dia mengucapkan, ia membuat kita sanggup menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru. Melalui perjanjian baru, kita akan menerima bagian kekal, yaitu kerajaan surga yang dijanjikan. Demikianlah kesadarannya, bukan? Semoga hari ini Anda menerima lebih banyak berkat
dari Tuhan dan memegang surat izin masuk kerajaan surga dengan erat. Saya memohon semua saudara-saudari mengucap syukur dan menaikkan kemuliaan dan pujian besar kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, Roh dan pengantin perempuan yang memimpin kita kepada perjanjian baru. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.